Jadi pada saat proses pemakaman yang tadi saya balik lagi flashback ke awal itu kan ada mantri yang bilang ini seperti ini. Kan kalau pada saat prosesi pemandian itu kan harus dibuka ya Bu ya. Jadi pada saat yang buka itu adalah yang mandiin saudara saya. Jadi pada saat dibuka ini ada benda kecil segini kayak paku. Sudah di kain kafanin, dan itu pas pada saat katanya di rokaat bukan rokaat apa ya bahasanya kalau jenazah itu, pokoknya belum sampai Allahu Akbar itu belum atahiyat ya, belum atahiyat itu bangun Bu setengah badan begini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Ratnawan di Ratnawan Channel. Teman-teman, kali ini saya kedatangan narasumber yang mungkin tidak asing lagi buat teman-teman, tapi dia akan membawakan cerita nyata dalam kehidupannya. Ini menceritakan seorang, boleh dikatakan nenek atau kakek dari beliau. Gimana ceritanya? Kita langsung sapa aja, Bang Rizky. Apa kabar Bang Rizky? Alhamdulillah sehat Ibu. Sehat, alhamdulillah. Jadi Bang Rizky ini cerita kakeknya ya? Jadi di cerita ini saya bawakan khusus untuk channel ini. Jadi di tanggal 24 kemarin, bulan kemarin itu meninggal hari Jumat jam setengah 8 pagi. Dan ternyata saya juga mungkin orang tua dan mungkin keluarga juga baru tahu nih kalau ternyata mungkin kalau orang Jawa tuh kalau orang dulu bilang mungkin masih ada ilmu yang belum dihilangkan. Itu sih Bu. Jadi pada saat mau di sholat jenazah itu dia bangun Bu. Sempat bangun di di masjid itu geger gitu. Oke Bang, tahan Bang. Siap. Teman-teman jangan lupa like, komen, dan subscribe. Dan jangan lupa juga bunyikan loncengnya supaya tidak ketinggalan video-video saya yang lainnya. Bang Rizky boleh dimulai dari awal ya Bang? Silakan Bang. Oke. Oke, jadi cerita ini nggak ada yang saya tambah-tambahkan. Ini cerita real. Saya mau berbagi di sini. Jadi tanggal 24 bulan kemarin kakek saya meninggal di hari Jumat jam setengah 8 pagi. Itu pun nggak ada tanda-tanda untuk sakit, karena memang ke setiap harinya selalu telepon sama orang tua saya. Jadi bapak itu anak pertama dari kakek yang meninggal kemarin itu. Setiap hari itu video call sama saya, cucunya, sama anak saya gitu, cicitnya sama orang tua. Jadi nggak ada tanda-tanda untuk sakit atau apa, itu nggak ada gitu loh. Jadi meninggalnya itu di telepon itu kita sudah jam 9 pagi di bawah. Jadi kan rumah saya di atas, kalau di bawah. Jadi jam 9 pagi tuh ditelepon orang tua saya, Ki turun ke bawah, sambil teriak-teriak, turun ke bawah. Saya pikir ada apa nih gitu kan. Saya ke bawah, dikasih tahu ternyata kakek sudah meninggal. Meninggalnya setengah 8 pagi. Jadi meninggalnya itu juga cuma jadi pengen ke pasar sama saudara gitu ya. Itu dibonceng di belakang. Jadi ya layaknya dibonceng aja. Setengah perjalanan itu kan sawah-sawah tuh Bu. Jadi memang rute pasar dari rumah ke pasar itu emang jauh. Mungkin bisa sampai 20 sampai 25 menit. Itu merosot Bu. Di jok motor. Jadi merosot gitu, sempat dipegang sama saudara saya itu. Jadi diginiin gitu, dipegang badannya. Kan manggilnya Aki, kenapa? Jadi palanya udah sendiran begini. Tapi masih ngomong, masih ngucap gitu. Enggak apa-apa, udah jalan aja. Tapi karena mungkin panik, jadi berhenti. Nah pas berhenti itu kan jadi mungkin karena nggak ada pegangan ya kakek ya, jadi merosot jatuh. Terus mungkin banyak yang lihat di situ, jadi langsung nolongin. Itu posisinya masih ada kesadaran.
dipegang sama warga di situ. Nah, udah bawa ke puskesmas, Jarak puskesmas sama pasar itu kurang lebih sama. Jadi bisa dibilang dari situ ke puskesmas itu masih 15 menit lagi. Udah nih dibawa, jadi bertiga bonceng. Yang satu saudara, yang tengah Aki, sama orang lain di belakang gitu. Sampai puskesmas, berapa ya kalau nggak salah, 5 menit lah ditanya, diperiksa gitu segala macam. Itu masih ada fotonya. Itu jadi badannya itu kaku sebelah. Tapi masih ada denyut nadi masih ada. Badannya kaku sebelah, dan yang sebelah sini itu tangannya genggam seperti ini di sebelah kanan. Jadi kayak mati, orang bilang mungkin stroke gitu mungkin ya. Cuman masih ada masih ada nadinya, masih bernafas. Cuman ditunggu berapa lama kemudian udah nggak ada. Dan itu dinyatakan jam setengah 8 lebih. Pokoknya jam 8 kurang 15. Itu kakek udah nggak ada. Bisa saya ditelepon karena kan jarak dari Jakarta ke Jawa Tengah itu kan lumayan nih, Bu. Jadi kita nih bingung nih, campur aduk gitu, nangis segala macam karena cucu yang paling nggak ketemu itu saya. Selama mungkin kurang lebih dari COVID sampai tahun ini, iya betul tahun ini, itu 6 tahun saya nggak pulang. Jadi kalau mungkin bapak sama adik-adik saya pulang semua, tapi saya nih yang paling sulit. Jadi kan karena mungkin saya pikir nanti aja lah gitu. Sampai ya pada akhirnya saya menyesal nih untuk saya nggak ketemu, nggak bisa lihat gitu, maksudnya pada saat pemakaman dan lain, karena kan nggak bisa. Saya lanjutin dari situ. Jadi kita berangkatin semua sekeluarga jam 10 pagi berangkat. Nah, di sana kan jadi mungkin pikiran orang di sana mungkin kalau meninggal itu kan harus disegerakan. Sementara anak pertamanya itu adalah bapak saya. Jadi di sana ada adiknya yang kedua dan saudara-saudara yang lain ada di sana semua. Lewat telepon, gimana mau nunggu atau gimana? Pas itu hari Jumat. Kalau kata orang di sana sebelum Jumat sudah harus dimakamkan, dikebumikan. Sementara bapak saya bilang nggak bisa tunggu ya sampai sore. Kalau sore mungkin kan belum sampai maghrib gitu sudah sampai di sana, karena kan kita langsung jalan pakai mobil ya. Nah itu sempat bersih tegang di situ tuh, Bu, karena kan pengennya kan kita melihat gitu prosesi pemakaman dan lain sebagainya. Cuman mungkin orang sananya bilang dan adiknya bilang nggak usah, jadi sebelum Jumat sudah harus dikebumikan. Oke, ya sudah, ya udah kita mau gimana gitu kan, karena mungkin di sana lebih tahu kondisi, karena di sini enggak, ya udah kita tetap berangkat jam 10 saya berangkat, nggak berhenti lah pokoknya bapak untuk WA saudara dan adiknya yang di sana tuh, nggak berhenti. Lanjut di sana proses pemandian, untuk jenazah dan segala macam, karena kan kalau masih dijawab itu masih guyup ya, jadi semua itu mungkin tetangga-tetangga dan lain sebagainya mungkin masih ngebantu di situ. Dan sudah mau sholat jenazah itu kan berarti warga-warga sekitar ya sudah di kain kafanin, dan itu pas pada saat katanya di rokaat bukan rokaat bahasanya kalau jenazah itu, pokoknya belum sampai Allahu Akbar itu belum tahiyat ya, belum tahiyat itu bangun, Bu, setengah badan begini kakek. Jadi kan ditidurin ya, iya maksudnya dia bangun badannya setengah badan kayak gini, jadi kayak gerak. Itu saya merinding. Jadi orang Allahu Akbar kaget gitu loh maksudnya. Tapi nggak lama dia ini lagi. Itu berlangsung 3 kali. Seperti itu. Jadi begini, pada saat lagi Allahu Akbar gini lagi. Kan hening tuh, maksudnya ini akan terus apa gimana gitu. Terus dibacain lagi kan maksudnya. Sampai begitu lagi. Sampai ke 3 kali seperti itu. Tapi karena mungkin ustadznya dan imamnya di situ mungkin lebih paham, jadi nggak sholat itu dilanjutkan saja gitu, dilanjutin terus sampai yang ketiga kalinya sama seperti itu, cuma mungkin lebih rendah. Jadi yang pertama mungkin kelihatan gitu gerakannya sampai seperti ini, yang kedua sama, yang ketiga juga sama. Jadi pada saat itu terus didudukin orang-orang yang sholat, kalau mungkin ada salah tolong dimaafkan gitu kan. Kalau mungkin beliau ini sudah sepuh, itu di umur 80 orang lebih, Bu. Sudah 80 tahun, tapi jalan masih sehat, Bu. Penglihatan, pendengaran itu masih sehat semua. Dan itu ya bisa dibilang meninggalnya itu nggak dalam keadaan sakit gitu. Jadi telepon lah gitu kan, telepon ke bapak saya. Sempatlah kita dalam satu mobil tuh geger, karena kan mungkin nggak bisa ngambil momen gitu, orang nggak mungkin lagi sholat itu motoin. Cuman ada orang yang bilang tadi pada saat di sholatin bangun katanya. Bangun gimana maksudnya? Mati suri gitu. Bapak saya ngomong gitu.
enggak, bangun 3 kali gerak, cuman ini lagi gitu. Jadi apa ya, imam juga mungkin nanya nih mau dibuka nggak kainnya gitu, maksudnya kan takutnya mati Masih suri hidup. gitu, masih hidup gitu berpikirnya, cuman nggak berani. Cuman apa ya, waktu itu ada Pak Mantri mungkin datang ke situ terus ngelongok katanya memang sudah nggak ada gitu. Dan pada saat di 3 kali seperti itu, imamnya bilang dia itu lagi ada di samping, dia lihat apa ya bahasanya ya kalau ini ya, arwahnya lagi duduk di sampingnya gitu. Jadi kan mungkin kalau orang sana, kalau yang sepuh-sepuh kan mungkin sudah hafal ya gitu muka-mukanya. Jadi imam itu mungkin dekat banget sama kakek saya itu dekat banget. Jadi tadi tuh pada saat lagi bangun begini tuh kayak lagi duduk aja begini, rohnya itu di situ. Jadi kayak nggak tahu lah saya kalau bahasa seperti itu apa ya Bu ya. Jadi lanjut prosesi, kemudian semua sudah setuju, sepakat untuk, dan bapak saya pun sudah setuju untuk sebelum sholat Jumat sudah dikebumikan. Itu ya sudah nggak apa-apa, tapi nanti tolong minta fotonya. Kalau bisa video, tapi kalau video nggak dibolehin. Hanya foto-foto saja yang diperbolehkan sama saudara saya. Oke ya udah. Nah fotonya ada di HP saya. Nah sudah dari situ, jadi jam 11, betul jam 11 saya tetap ada di perjalanan. Jadi kita tuh mikirnya sudah yang nggak nalar gitu loh. Terus tadi kenapa tuh mbah kayak gitu kan, kalau saya kan mungkin saya istri manggilnya kan mbah gitu ya, nggak tahu kenapa, udah diem aja diem. Udah mungkin saya nanya kan sama bapak, kenapa tadi mbah, nggak tahu, udah biarin aja lah. Ayo udah lanjutlah kita seperjalanan. Ya mungkin ya pikiran kita masing-masing lah gitu Bu ya, mungkin orang sana juga sama. Jadi selesai jam 11 kita sampai di perjalanan juga sama, kalau nggak salah waktu itu sudah di rest area daerah Bandung atau mana gitu saya lupa. Dikirimlah fotonya, foto pada saat dikebumikan gitu, dikirim fotonya semua. Ya udah ya tambah sedih lah gitu kan. Ya udah berarti kita memang sudah nggak diliatin untuk prosesi pemakaman kan gitu. Oke. Nah dari situ sudah nih sudah selesai acaranya, pokoknya sebelum sholat Jumat. Oke, jadi kita pun waktu itu sempet berpikir bapak mungkin teleponan sama adiknya. Jadi saya dengerin teleponannya itu bahas tuh seperti ini. Bapak tadi gimana prosesinya pemakaman? Iya nggak apa-apa, nggak ada halangan, lancar semua. Oh ya udah. Terus tadi ada apa? Nggak ada apa-apa. Bener kamu nggak ada apa-apa gitu. Bapak saya ngomong sama adiknya. Nggak ada apa-apa. Tapi ya nantilah ngomongnya di sini. Jadi ada yang ditutupin. Dari situ udah nih kita nggak ada obrolan ke situ lagi sampai pada saat saya sampai sana itu jam 4:30 sore. Prosesi sudah selesai, 4:30 sore kita sampai sana, nangis lah segala macam, keluarga ada di sana semua. Karena kan jaraknya itu jauh ya Bu. Jadi bukan kampung yang dekat dengan jalan besar, itu jauh. Udah hawanya tuh dinginnya banget. Kalau sudah di atas jam 2 siang, 3, 4, 5 sore itu udah dingin karena gunung. Jadi kalau pagi aja kita ngomong hah aja keluar asap gitu. Dari situ sampai hawanya udah dingin, kerasa ya nangis semua segala macem. Nah, yang paling ditanya dan yang paling ini tuh saya gitu loh, karena ya Allah. Jadi rumah itu tuh saya selama gak pulang 6 tahun itu sudah renov, sudah bagus lah istilahnya. Allah, saya baru nginjek kaki di rumah mbah lagi gitu. Nah, saya nginjek itu kayak kesetrum bu kaki saya. Padahal maksudnya nggak ada kabel ya di situ, yang nggak ada. Kesetrum kaki. Tapi ya udahlah gitu, nggak mikirin. Dua langkah, nggak hanya satu begini. Jadi 2 langkah itu saya kayak kesetrum. Kayak terus udahlah masuk, karena mungkin saya udah lama nih nggak ke rumah ini. Saya masuk dengan rasa dan udara yang berbeda gitu. Jadi saya mikir sudah sendu semua, sudah di area yang sedih semua. Duduklah kita bercerita lah di situ. Saudaranya bapak sama semua. Jadi menceritakan dari awal yang tadi merosot di motor sampai prosesi pemakaman. Jadi pada saat proses pemakaman yang tadi saya balik lagi flashback ke awal, itu kan ada mantri yang bilang ini seperti ini. Kan kalau pada saat prosesi pemandian itu kan harus dibuka ya Bu ya. Jadi pada saat yang buka itu adalah yang mandiin saudara saya. Jadi pada saat dibuka ini ada benda kecil segini, kayak paku. Itu ditarik keluar, itu dipegang sama saudara saya dan itu dikasih ke bapak saya. Dan pakunya itu kecil warna kuning. Dan katanya ya entahlah itu apa ya.
dipegang nih, dikasih ini tadi pada saat mau meninggal, bapak ya manggilnya kan bapak, di tangannya itu megang ini katanya, nggak tahu artinya apa, mungkin bapak saya lebih paham gitu bilangnya, cuman oh ya udah disimpan aja, kita lupakan itu semua, tetap dalam kesedihan dan rasa berkabung kan, seperti itu. Lanjut kan malamnya kan tahlil ya Bu ya, tahlil, jadi semua sudah diundang segala macam semua. Terus apa ya, jadi benda yang kuning ini kan disimpan sama bapak itu pada saat acara tahlil itu ditanyakan. Ya sama, jadi sebelum tahlil ya, sebelum tahlil dimulai ditanyakan, ini apa Pak Ustadz gitu. Jadi pas acara tahlil itu ada 2 orang kesurupan Bu, perempuan, 2 orang kesurupan habis isya ya, acara tahlil itu habis isya, tapi sebelum kesurupan itu ditanyakan dulu benda kecil yang tadi yang yang bapak itu tanya ke Pak Ustadz, ini apa hubungannya sama bapak saya gitu. Jadi pada saat itu ditanyakan, yang kesurupan itu ngeliatin benda itu tuh kayak ketakutan, 2 perempuan, 2 ibu-ibu lah itu di apa ya, di pintu belakang, karena kan yang ngebantu masakan di belakang. Itu apa, buang tapi pakai bahasa Jawa ya gitu, apa buang oh ya udah disimpan sama Pak Ustadz katanya, disimpan, dimasukin ke tas, sadar pokoknya. Permintaan dari perempuan yang kesurupan tadi adalah buang benda itu, buang, 2 orang selama kurang lebih 1 menit itu ngomong buang, matanya melototnya itu ke Pak Ustadz yang megang benda itu. Tapi pada saat dimasukin ke tas itu mereka diem, sadar lah gitu, bangun, terus dikasih air segala macem, ngomong bisik sama bapak saya, nanti kita bahas ini setelah acara selesai. Udah nih, tapi kan semua jadi kayak kondisi yang serem ya Bu ya. Jadi baru meninggal tadi pagi, terus ninggalin 1 benda yang seperti itu, terus ada yang kesurupan. Saya, terus istri saya juga, ya pasti semua dalam kondisi yang kaget, takut lah segala macem gitu. Ada orang kesurupan lagi kan, udah mau tahlil kan gitu. Duh gimana nih gitu kan, saya mikir udahlah. Mungkin saya cuman mikir apa ya, mungkin kesana kali, ilmu kali ya. Saya arahnya, cuman kan ya mungkin dengan pikirannya masing-masing mereka. Acara tahlil dimulai, selesai, pulanglah satu persatu, tinggal adiknya bapak saya diriungin untuk ngobrolin yang tadi. Jadi pada saat meninggal itu ditemuin ini. Nah pada saat dipegang sama Pak Ustadz Bu, ini kan kecil ya, kecil banget, mungkin bisa dibilang 2 cm segini pakunya. Saya juga ngelihat soalnya Bu, saya ngelihat dipegang, jadi dipegang sama Pak Ustadz seperti ini susuk yang dipakai sama bapak kamu katanya selama hidup. Jadi susuk itu keluar karena mungkin pada saat meninggal itu, ini saya cerita sesuai dengan yang Ustadz katakan ya, pada saat meninggal itu mungkin pengen diwariskan, cuman nggak ada yang berani pegang, karena waktu itu kan yang ngebuka itu kan yang memandikan gitu kan, yang memandikan itu kan masih saudara, masih saudara dekat lah gitu, cuman karena nggak berani jadi dikasihlah ke bapak gitu kan. Jadi ini kalau mau terserah, mau dilebur atau mau dipakai. Oh enggak katanya, enggak usah lah, udah gimana Pak Ustadz aja gitu. Nah pada saat seperti itu nih Bu, ada hal yang mungkin di luar nalar lagi. Ini dimasukin ke dalam gelas benda yang tadi, mungkin saya nggak tahu ya itu gelas itu doa atau gimana. Jadi pada saat dimasukin cemplung, Ibu tahu vitamin yang keluar itu seperti itu persis. Merindingnya sih bubble. Iya jadi bubuk, nah seperti itu persis. Warnanya hitam campur putih. Saya nggak tahu itu cepetnya seperti apa. Nah ini dilihat katanya seperti inilah kerja efek susuk. Jadi untuk di badan itu ada energi positifnya dan ada negatifnya. Dan selesai dituang lah, hilang pakunya yang tadi. Jadi lebur di dalam gelas yang sudah disiapkan sama Pak Ustadz tadi. Udah ini dilebur sama Pak Ustadz, dibacakanlah doa, sholawat dan segala macem. Di luar pintu itu, karena kan waktu itu masih jam 9 atau setengah 10 ya. Kan itu kan yang tadi saya bilang. Jadi gelap. Kondisi itu gelap banget Bu. Karena kan penerangan ke dekat area rumah kami, rumah saya itu, rumah Simbah. Itu jauh Bu sama pemukiman. Bisa dibilang rumah itu jaraknya, sini rumah saya 5 atau 10 meter baru ada rumah. Di sini rumah sama seperti itu estafetnya. Nggak dempet-dempetan ada rumah, nggak. Dan itu tuh bener-bener masih pohon-pohon tinggi, pohon-pohon pisang dan segala macam. Jadi kita ngeliat ke depan aja kayak serem Bu. Di depan itu kayak bunyi suara burung hantu. Suara burung hantu itu jadi kayak tuh Pak Ustadz bilang itu pertandanya.
Jadi itu tandanya kalau tadi itu mungkin ada 5-10 makhluk yang nonton kejadian ini, yang pengen merebut ajimat ini. Jadi bukan hanya orang doang katanya yang pengen, bangsa astral pun pengen media ini. Tapi karena mungkin sudah pengen dilebur, persetujuan keluarga, ya jadi dihilangkan. Jadi air yang tadi bekasnya itu yang bekas airnya itu dibuang ke depan sama Pak Ustadz sambil didoakan dan segala macem. Sudah tuh hilang gitu. Nah paginya kan kita kan emang harus ke makam ya Bu ya, karena saya yang ke makam itu saya, adik saya, istri saya. Cuma kalau istri nggak sampai ke dekat makam ya, di jauh karena nggak ada anak saya yang kecil. Sama bapak sama ibu saya, dan pokoknya ada kurang lebih 10 orang lah di situ. Jam 7 pagi itu jam 7 atau setengah 8 lah ke makam dengan kondisi yang mungkin masih muka yang sedih dan tanah yang masih basah Bu. Itu saya nyesel gitu kenapa baru ini ngelihat dan datang ke sini selama 6 tahun saya nggak pulang, ternyata saya harus di kondisi yang seperti ini, sudah ditinggal. Dan mungkin saya yang paling dari dulu cucu yang paling disayang gitu Bu, karena dari kecil yang paling deket sama kakak itu saya gitu loh. Ya udah saya doakan dalam hati sambil saya pegang tanah yang ada di situ kan, mungkin adik-adik saya juga sama, bapak saya juga sama. Itu tuh saya tuh jadi merem Bu, seperti ini. Saya sambil doakan itu merem, sambil pegang tanahnya seperti ini, itu merem. Jadi saya sempat lihat di situ. Saya nggak tahu itu halusinasi atau apa. Yang jelas mungkin karena saya terbawa dengan perasaan, emosi, itu saya ngelihat itu kakek itu masih dalam keadaan pocongan di di penglihatan alam bawah sadar saya. Itu masih dalam keadaan pocongan. Itu badannya itu kayak apa ya? Kayak gosong Bu. Saya nggak tahu itu artinya apa, cuman pada saat saya nanya malam ke Pak Ustadz, ada jawabannya. Di situ kita kurang lebih baca doa khusus sampai 5-10 menit lah. Nah, jadi kakinya adik saya nih Bu, yang terakhir, saya kan 4 bersaudara. Jadi yang keempat ini perempuan. Keempat ini perempuan, sekarang masih SMA kelas 3, belum lulus. Kakinya itu kayak ada yang megangin Bu, di kuburan itu. Jadi, mah, tolongin ini kaki putih nggak bisa gerak katanya. Bisa udah ayo. Saya juga jadi kayak apalagi nih, takut gitu Bu, maksudnya hening lagi. Coba baca bismillah, nggak mau, kamu ketakutan kan, pucat gitu. Saya juga coba saya pegang. Jadi yang paling dekat kan saya di sini, bapak saya di sebelah sana. Saya pegang gini, bismillahirrahmanirrahim. Itu nggak mau gerak Bu, kakinya dicabut itu kayak berat banget. Sampai akhirnya bapak saya yang muter gini. Karena mungkin kalau orang sana bilang itu kangen kali atau ngikut gitu ya, bahasanya mungkin pengen ngikut gitu. Udah nggak apa-apa, jadi mungkin bapak saya ngedoain, nggak lama lepas. Itu hampir 1 menit tuh Bu, kaku satu gitu, satunya bisa ngelangkah, satunya deket kuburan itu nggak bisa ngelangkah. Udah tuh jadi kayak wah nggak mau, aku nggak mau kesini lagi. Jadi saya juga kayak yang udah ya gitu, saya dalam hati. Kita semua dari sini udah dalam keadaan yang sedih gitu kan, udah datang ke sini ya udah, kita semua ikhlas gitu kan. Kalau memang ada kita di sini salah, tolong dimaafin gitu kan. Udahlah gitu. Nah, kita pulang lah gitu. Cuman pulangnya adik saya yang perempuan tadi lari gitu ke depan duluan. Karena kan ya itu jaraknya itu jauh Bu, dari perumahan gitu. Emang bener-bener desa, gunung gitu di atas. Yang datang ke situ pun ke makam cuma kita pada saat itu. Lari lah gitu, saya di belakang, saya liatin sekitar gitu, takut ada apa lagi, nggak ada. Sampai akhirnya yang tadi saya bilang yang gosong itu saya nanya dulu ke bapak. Cuman nanyanya itu siang, nggak pada saat di perjalanan kita ke makam. Pak, saya manggilnya kan bapak. Tadi Iki lihat pada saat lagi doa, pada saat di baca doa seperti ini merem, itu kayak gosong hitam gitu. Sama Ki, papa juga katanya gitu. Saya sedih tuh Bu. Terus kenapa ya kira-kira? Nggak tahu, nggak apa-apa. Udah doain aja yang baik-baik gitu. Soalnya kan ajimat yang itu kan katanya kan sudah hilang gitu, sudah dilebur dan segala macam gitu. Balik lagi kita seperti tahlilan acara semalam tuh Bu, bapak saya sama menanyakan hal yang sama ke situ. Bapak juga nanya, dan ternyata Pak Ustadz bilang itu mungkin masih ada ilmu yang lain yang belum dibuang gitu. Itu harus Pak Ustadz langsung yang mungkin datang ke pemakaman gitu. Seperti apa, mungkin harus ada doa khusus dan segala macam. Jadi di hari ketiga Pak Ustadz itu pagi-pagi datang sama kita gitu, karena di hari kedua pun belum datang ke sana pagi-pagi dengan kesepakatan jamnya jam 9 bisanya. Jam 9 datang tuh ke sana. Jadi ya sama seperti itu, yang ikut saya, cuman adik perempuan saya nggak ikut. Bapak saya yang ikut sama adik saya yang ikut, cuman yang perempuan adik saya yang terakhir itu nggak ikut karena takut dengan kejadian yang itu. Dibacakanlah doa kurang lebih ada setengah jam.
Di situ tuh saya ngerasa mungkin baru pertama kali mendoakan keluarga sendiri yang mungkin memang ada kaitannya sama keilmuan gitu Bu maksudnya. Jadi mungkin apa iya sih Mbah gitu ada ilmu yang belum turun hilang atau segala macam gitu kan. Saya bertanya seperti itu sebenarnya. Cuman ya ternyata nyatanya seperti itu gitunya. Terus Pak Ustadz bilang semua nanti bacain Al-Ikhlas saja dalam hati sebisanya aja berapa kali silahkan sekuatnya. Pak Ustadz tadi membacain doa-doa yang berbeda gitu dari sholawat, dari doa, dari segala macam semua dibaca sampai pada akhirnya kita ngelihat nggak tahu ya itu harus gimana ya saya ngejelasinnya ini ya. Jadi di putarannya itu nih Bu, putaran makamnya itu, kuburannya itu. Jadi kayak basah sendiri. Basahnya itu muter gitu Bu, basah bener-bener basah tuh kan ngeliat. Tapi Pak Ustadz tetap baca, tapi udah jangan di ini, tetap baca aja. Nah tetap dibaca pada saat saya baca, adik saya baca, cuman kan jadi kayak tanah yang emang tadinya kering basah sendiri. Basahnya tuh kayak apa ya, tanah dibasahin pakai air Bu. Gitu loh, set jadi bederetan sampai akhirnya muter, basah lah itu tanah. Dah insya Allah ini nggak ada lagi, sudah dibuang. Dan sudah nggak ada lagi yang kejadian yang seperti apa-apa seperti ini. Mudah-mudahan dengan adanya ini semua menjadi peringatan buat diri gitu. Maksudnya kalau keilmuan dan segala macam itu nggak usah lah. Tapi kan kalau mungkin orang dulu ya Bu ya masih pakai lah yang seperti itu mungkin gitu kan. Ayah saya juga tadinya bapak saya nggak percaya dengan seperti itu kalau bapaknya masih nyimpen gitu mungkin. Jadi yang tadi awalnya kita ke situ mau hening dan segala macam jadi ada seremnya gitu loh jadi sampai dalam saya di rumah itu di Mbah itu 7 hari sampai hari ke-7-nya karena di hari ke-8-nya saya pulang. Orang tua saya masih di situ sampai hari ke-40-nya. Dan hari ke-40 itu masih di bulan ini. Di bulan depan di tanggal 14. Jadi mungkin saya nggak tahu pulang atau enggak karena orang tua saya masih di sana, saya pulang di sini sama istri saya sama adik-adik saya. Jadi kata bapak itu sering ngimpi itu Mbah itu jadi pada saat itu selalu seperti itu, selalu gosong. Aduh. Tapi ya udah doain aja yang baik-baik itu mudah-mudahan nanti di hari ke-40-nya ada ada mungkin mukjizat atau mungkin bahasanya sudah nggak ada lagi yang seperti itu karena yang Pak Ustadz bilang ilmunya ini belum hilang-hilang. Sudah dibuang seperti itu lagi, mimpinya seperti itu lagi, mimpinya seperti. Cuman orang sekitar itu ngiranya nggak ada seperti itu karena keseharian itu biasa-biasa aja. Tapi ternyata ini kan kakek sambung ya Bu ya, kakek sambung saya. Ternyata saya baru tahu kalau kakek sambung ini tuh dulu punya 7 istri. Saya baru tahu silsilah keluarga saya ini tuh kakek kedua saya yang mungkin kakek utama yang sedarah dengan saya itu sudah wafat tahun 98. Saya baru tahu cerita itu. Dan ngasih tahu seperti ini ceritanya sebenarnya. Oh jadi ya saya juga kaget gitu mungkin oh ya berarti benar mungkin kalau punya 7 istri ya ilmunya banyak gitu. Cuman jadi saya nggak tahu ini mau pulang kampung atau enggak sih sebenarnya. Jadi sudah dari sana sudah saya tahu runtut ceritanya. Oh ternyata kakeknya sudah dan bukan kakek kandung saya yang asli karena kakek kandung saya udah meninggal tahun 98. Ini kakek sambung. Jadi ini belum 40 hari ya Bang? Belum 40 hari, nanti tanggal 14 40 hari. Nah kejadiannya tuh dimimpinnya seperti itu terus? Seperti itu terus, sama saya udah pulang ke sini pun sama Bu, seperti itu lagi. Dan Pak Ustadz ngomongnya selalu seperti itu. Terus gimana cara ngilanginnya? Saya nggak tahu, karena kan masih berlanjut ini. Bapak juga masih sama ibu saya masih di sana. Berarti susah ya kalau ilmu itu ya dibawa mati? Ya mungkin seperti itu Bu. Karena kan meninggalnya tiba-tiba jadi belum sempat keluarin. Ya mungkin seperti itu benar. Betul. Tapi masih ada satu tuh di sini kebuka susuknya. Ya mungkin itu yang terlihat tuh, yang mungkin keluar tuh gitu. Si Mbah ini coba keluarin tapi mungkin nggak keterima kan gitu. Apalagi mungkin tuh yang terjadi kejadian-kejadian janggal. Kalau orang sekitar itu ngiranya Mbah itu selalu masih hidup. Di kuburan itu muter-muter. Hah? Di kuburan itu muter-muter. Kan panggilannya kan Aki ya pokoknya Aki Uyut gitu. Aki Uyut di atas tadi lagi ngerokok katanya. Ngerokoknya itu kan kuat Bu. Jadi begini aja ngerokok. Orang udah meninggal. Iya saya melihat sampai nih Bu. Saya nggak bohong ya.
kalau setiap malam itu kan sebelum maghrib itu kan sampai jam 7 itu kan ada tukang mendoan keliling di sana itu di kampung saya. Jadi orang itu bilang kakek saya itu ngambil mendoannya sampai kayak terbang ke atas kuburan. Aduh, Saya nggak bohong tuh, merinding, saya nggak bohong. ngeri Itu ke banget. atas kuburan sampai bilang ini kemarin siapa nih yang belum 7 harinya katanya. Itu si Aki Uyut katanya. Wah sampai lari tuh, merinding, saya nggak bohong. Sampai lari itu tukang mendoan karena mendoannya itu terbang dibawa ke atas kuburan. Karena kalau belum 7 hari kan katanya kan mayat itu ada aja ya dari korinnya katanya dan segala macam. Wah, jadi geger itu Kejadiannya malam. Aki Uyut malam. Aduh, Namanya Aki Uyut itu jadi buah bibir sekarang nih sampai 40 harinya mungkin. Saya nggak tahu ini ngeputusin pulang lagi atau enggak. ya mudah-mudahan Allah menerima semua Amin ya Ibu, ibadahnya ya. amin, betul betul. Dan Betul, amin. ilmunya itu ya mudah-mudahan setelah Harusnya ya hilang. tinggal didoakan sama anak-anak. Ya betul Ibu. Makasih banyak Ya, Bang Rizky. terima kasih Salam sama-sama. berduka cita juga. Ya, Salam ke terima Bapak kasih. Ibunya. Ya, Teman-teman, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye. Waalaikumsalam.